Hidup tuh dibawa enjoy aja. Asikin aja. Asik. Dibawa enjoy aja ya. Jadi soalnya Asikin gini, aja emang Aralita iya. Bita 2020. Asik. Arelita Bita. Hai. Gimana Kakak Jordi? Bagaimana hari Kakak ini? Jordi apaan banget gila. Apa? Gimana El kabar? Ya biar kayak di radio-radio gitu loh. Kabar ya puji Tuhan baik ya. Asik. Asik, mantap, gila. Mantap jiwa. Kosan aman, kosan? Kebetulan kosan aman, dompetnya nggak aman Bapak. Dompetnya nggak aman. Stok makanan aman? Oh, sangat aman. Sangat aman ya? Iyalah, sampai dibawain Sangat rice aman. cooker. Nah iya. Lu nggak tahu di kolong kasur gue isinya makanan semua. Boleh kali bagi-bagi di Gojek itu ke sini. Bisa. Nah, Ini ada ada apa? beras mungkin. Selain Ada beras beras, ada bubur instan, ada Apalagi? instan. Apalagi? Apalagi ya? Ada Coba. teri kacang. Ada teri kacang, ada abon, ada spaghetti, ada ya banyak lah. Gitu, buset, banyak bener bosku. Iya Itu nyetok apa sekalian ini? Itu gue dapat kiriman cuy, bantuan kiriman sosial anak kos nih. Dikirimin dari rumah. Asik. Karena bertahan hidup itu adalah Oh, jadi sebuah masih dianggap ya? Masih dianggap ya? Gue kirain udah kagak dianggap. Ya masih lagi lah. Masih lagi lah. Aduh. Gimana nih WFH? Lu udah kagak WFH ya? Sebenarnya masih WFH. Cuma gue lagi bosan aja WFH gitu gula. Asik. Terus gue ke kantor aja, gue jalan kaki kan ke kantor. Ya lu kan enak. Mohon maaf Pak, ya kantor sama kosan kan ibarat kata cuma tinggal apa ya? Tinggal ngesot. Iya, ngesot. Kantorku memang dekat, 5 langkah dari kosan. Literally ya. Jadi lu ganti, mohon maaf, literally itu hanya sebuah penggalan lagu yang lu ubah dikit dan itu realita dan fakta yang ada. Betul sekali. Gila, enak banget hidup lu. Iyalah, hidup tuh dibawa enjoy aja. Asik. Dibawa enjoy aja. Jadi soalnya asikin gini, aja Aralita Bita 2020. Asik. Mantap gak tuh? Mantap jiwa. Tapi emang benar sih, maksudnya untuk di kondisi saat ini sih emang kita perlu satu seni lagi sih. Selain seni apa ya? Kan seni ini banyak, seni rupa iya, seni musik iya, seni itu, seni dan lain-lainnya. Tapi ada satu sih yang paling penting. Apa tuh? Untuk kondisi saat ini. Seni menikmati hidup. Iya, mantap. Iyalah. Karena kalau kita nggak nikmatin hidup ya, ini di momen corona kayak gini ya, menurut gue nih, itu kesehatan mental tuh berpengaruh banget, tau gak sih? Oh, banget. Jadi kayak misalnya ya, ya riskan aja gitu. Mungkin orang-orang yang terbiasa dia di luar, ketemu banyak orang, tipe-tipe ekstrovert yang ya pokoknya keluar garis gitu keras kan. Ya. Ekstrovert garis keras. Di saat momen kayak gini dia harus diem di rumah, dia stres sendiri gitu. Mungkin di momen kayak gini tuh buat yang introvert garis keras tuh surga. Apalagi buat orang-orang yang pecinta rebahan gitu. Wah, cuma mereka menyelamatkan dunia banget. Emang sih, cuma masalahnya badan mereka nggak ikut selamat kagak itu. Ya iya sih. Gue aja biasa kalau ngantor ya, gue pengen rebahan aja, Begitu sekarang WFH, rebahan terus kagak ngantor-ngantor. Gue udah bosen banget. Ya, sama lah, gue juga udah sebulan coy kita. Like literally udah sebulan karantina. Terakhir aja kita gereja kapan nih? Iya, bulan lalu. Kita gereja. Terakhir bulan lalu, tanggal 20-an ya. Ini gue ingat banget nih, kalau nggak salah untuk tanggal ini, gue terakhir terima job tuh.
Harusnya tanggal ini di bulan lalu itu gue ngejob tapi nggak jadi. Iya. Iya benar. Yang lu udah galau banget kan itu waktu di ruangan tuh. Iya kayak anjir. Gue kalau ini cancel, gue bingung fix. Nih, gak aman nih gue fix. Apa yang harus saya lakukan untuk menyambung hidup saudara-saudara? Jualan dalgona. Ya. Tapi ya mau nggak mau gila lu. Lumayan sekarang sih. Ya, jangankan jualan dalgona, Jor. Lu jualan nasi telur aja laku. Iya juga sih, tapi kayaknya nggak gitu banget ya. Gue daripada jualan nasi telur, mending gue jualan Indomie. Itu nanti. Indomie gini loh. Sekarang gini, gue tanya logika paling gampang gini deh. Kenapa orang nih ya, mau jualan nasi telur nggak secepat jualan Indomie? Soalnya Indomie yang dibikinin orang itu biasanya enak. Nah, itu dia. Kayaknya kita bisa mengembangkan lagi tuh, memunculkan kembali donat Indomie yang dulu pernah hits. Aduh. Ya nggak sih di momen-momen kayak gini? Dulu sih sempet hits sih, iya. Sebenarnya gini ya. Bentar gitu. Sebenarnya gini, kalau gue bilang gini, kejelekan Indonesia tuh satu. Ada tren baru, terlalu dibombardir dan akhirnya tenggelam. Iya, betul. Kita balik ke 2-3 tahun lalu. Ada satu fenomena yang itu gila banget, tapi cuma bertahan gak nyampe setahun. Apa tuh? Es kepal Milo, coy. Oh iya, es kepal. Gila, itu pas tren banget ya. Gue tiap hari gue beli es kepal sampai radang. Nah, abis itu sekarang kemana? Jarang sih, tapi gue masih nyari. Bukan jarang lagi, udah hampir gak ada. Iya sih. Udah gak ada malah, gue udah gak pernah nemu. Di Jakarta gak ada ya? Gue udah gak pernah nemu di Bandung sama Jogja masih ada tuh. Masih ya? Masih. Tapi memang jarang banget. Gue ingat sih bisa nemuin lah kayak apa ya? Dulu gue di salah satu mall di Jogja ya. Itu gue kan terakhir ke Jogja tahun lalu tuh. Gue masih nemu. Tapi memang gue nggak beli karena gue lagi radang waktu itu. Tapi memang masih ada. Tahun lalu ada. Tapi gue nggak tahu 2020 ya. Gue terakhir ke Jogja kan Novemberan lah 2019. Tutup tahun dong. Udah dekat-dekat tutup tahun berarti kan. Ya tapi itu pun juga itu ada. 2019 masih ada ya. Tapi udah paling cuma tinggal 1-2 doang kan. Iya. Nggak kayak dulu tuh kayak pinggir jalan tuh semua es kepal Milo. Iya, anjir. Nutrisari. Nih, kayak contoh nih ya, gua jualan. 5 meter di sebelah gua ada jualan yang sama. Iya, emang. Gue inget banget tuh di Tangerang, di Paramount tuh. Sering kan dulu tahun berapa ya? 2007. Around 2017-2018 lah itu. Balik-balik, es kepal Milo lagi hits. Hampir seminggu sekali gua beli pasti. Soalnya gini. Seminggu sekali ya? Gue sehari sekali cuy. Anjir lu, kagak diabetes lu. Makanya itu gue radang. Es mulu, es terus. Iya, udah es mulu manis lagi kan. Manis, yoi. Tapi kalau yang di Jogja ya, gue pernah beli itu namanya es Nutrisari. Es kepal Nutrisari. Nah, itu kalau es kepal Milo kan lu topping-toppingnya kan biasanya manis. Iya. Terus Coco Crunch atau apa kayak gitu ya. Kalau es kepal Nutrisari itu toppingnya buah cuy, jadi sehat walaupun manis ya. Tapi harus gue serius itu pakai buah, jadi pakai mangga, ada kayak apa leci-leciannya gitu, terus ada buah naga, jadi ada beberapa topping buah gitu. Serius? Ih, kita bikin bisnis itu aja apa ya di Jakarta ya? Bentar, coba. Menarik. Tapi kalau nggak salah sempet di Jakarta juga gue pernah lihat sih kayak es kepal Nutrisari. Cuman gue belum pernah sempat pesan. Dan gue nggak tahu ternyata kalau topping-toppingnya itu pakai buah. Nah, ini gue beli es kepal Nutrisari di tempat lain, itu kagak pakai buah. Kayaknya cuma di situ doang yang pakai buah. Oh iya, di mana di Jogja? Di Jogja. Oh, Jogja doang. Kayaknya perlu nih kita bawa ke Jakarta nih. Kita bisa nih bikin inovasi baru gitu ya. Soalnya ngomong aja. Corona. Anjay. Es kepal Corona. Nah.
Ya kali. Bikin es kepal corona. Karena kita terinspirasi saat keadaan Pandemik stay ya. at home. Iya, di keadaan pandemik. Jadi mungkin kalau es kepal corona kan orang lebih, oh iya itu berarti ditemukannya saat corona. Dan sebentar lagi trennya akan hilang. Iya bener juga. Bentaran Tren itu. hilang. Iya. Nggak lama lah ya. Gue nggak tahu sih, emang Indonesia sih jeleknya, gue bilang sih satu itu doang sih. Yang paling kelihatan banget tuh kayak es kepal Milo, terus apa lagi ya? Tahun lalu apa ya? Donat itu sih ya, yang donat Indomie iya, itu donat juga Indomie kayak itu juga. cuma sebulan gitu terus kayak hilang. Terus Ini apa lagi ya? Ini paling dalgona bentar lagi juga hilang sih ya, gue yakin. Kalau gue sih bilang belum tentu. Soalnya gini. Ini kan dalgona ini kan masalahnya apa ya? Gue bilang trennya tuh viral-viralnya tuh pas lagi kita karena sering di rumah kan, jadi ada waktu buat bikin. Iya betul. Tapi nanti begitu udah selesai masa pandemik ini, mungkin hilang. Apakah orang masih mau repot-repot bikin dalgona gitu kan? Ya belum tahu karena nggak semua orang sih apa ya kayak gabut. Iya nggak segabut itu jujur emang karena gini tadi baru aja tadi tiba-tiba temen gue ngomong gini, gue kan emang gue bilang kan gue jualan kan, ya lumayan lah jualannya juga cuma dalam komplek doang, sistemnya kan PO jualan, terus dia nanya pakai apa sih adek gue bikin gak jadi-jadi, gue kasih tahu lah begini, terus lo ngaduk pakai tangan, bilang gue juga gak pakai tangan, kalau gue pakai tangan mah tangan gue udah berotot coy, kemarin jualan 12 gelas gue. Iya kan, PR juga serius, pakai tangan tuh jadi sih jadi, cuman otot tangan juga jadi. Lumayan lah itu workout di rumah. Workout di rumah tuh lumayan lah. Sering-sering aja bikin kopi. Yoi. Nah, terus kan dia bilang gini, dia nanya ke gue, itu lu pakai mixer berapa lama? Gue bilang dong, gue kira-kira aja ya, gue pakai mixer itu dia kurang lebih 5 menit. Dia ngomong ke gue, anjir mending gue tinggal ambil air panas sama teh, gue bikin es teh manis. Iya sih. Makanya belum tentu kayak apa, semua orang mau. Mungkin pengen minum iya, tapi belum tentu pengen buat. Betul. Karena gue aja ya, gue aja jadi bisnis ya. Tapi nggak tahu juga sih ini apa ya? Ada aja yang beberapa tempat udah mulai coba jualan, dan lucunya tadi gue dikirimin foto ada satu brand mulai jualan itu, harganya by GoFood atau gue lupa antara GoFood atau GrabFood, pokoknya by ojol gitu, harga jadi setengah harga coy. Gue mikir kayak anjir itu modal dari mana? Gue juga jualan, gue maksudnya tahu modal dong, maksudnya nih untuk susu sama top yang entah dulu mau bikin entah kopi entah Milo, atasnya itu kan modal juga kan, lu jualan cuman kayak segitu harganya, gue bilang lu cuan dari mana anjir? Iya, karena jujur ngomong untuk harga segitu, gue bilang itu kayak dia hampir cuannya tuh cuan kayak paling cuma berapa gitu. Kalau enggak, dia itu promonya kan dari promosi let's say GoFood atau si GrabFood ya. Itu bukannya dibayarkan sama si harusnya sih ya, harusnya kan biasanya kan kayak gitu. Iya, cuman gue nggak tahu kalau biasa kan kayak gitu pun biasa kayak apa, lu pakai kayak voucher dong, voucher GoFood atau voucher GrabFood yang semacam gitu kan. Ini enggak, mereka langsung taruh harganya sekian udah dipotong. Nah makanya gue nggak tahu entah itu kesepakatan emang mungkin setengahnya bagian dari perusahaan ojol yang nanggung apa gimana. Iya. Gue juga nggak tahu. Yang jelas sih menurut gue untuk harga segitu gila sih. Agak kurang masuk akal gitu ya. Agak kurang masuk akal. Soalnya ya nggak ya apa ya, gue bisa bilang gini loh. Kalau gue ya dari gue sendiri gini, untuk bahan itu emang relatif lah ya kan, lo bisa pinter-pinteran lah kan. Ongkos capeknya itu tuh yang lumayan. Iya, bener banget. Ongkos capeknya itu yang lumayan, terutama untuk kopi, karena gini, gue udah bikin kopi, udah bikin Milo, udah bikin Cadbury,
Yang gue bilang paling lama itu kopi. Kopi ya. So itu benar-benar lu mesti ekstra sabar bikinnya, mesti pelan-pelan, nggak bisa buru-buru. Kalau Milo sama Milo sama Cadbury, lu udah ya Milo sama Cadbury itu kan tetap lu harus pakai ini kan, macam-macam bubuk whipped cream gitu atau enggak mau cair mau bubuk bisa. Tapi kalau lu dia udah setengah jadi pasti gampang jadinya. Lu tinggal mix bentar udah jadi. Sedangkan kopi lu butuh waktu. Iya. Kayak hubungan ya butuh waktu. Apaan tuh? Hubungan apa nih? Hubungan ya. Ya, hubungan lah. Hubungan itu semua butuh waktu dan proses. Sama kayak bikin dalgona. Asik, butuh kesabaran dan butuh keuletan ya. Butuh kesabaran, butuh keuletan. Butuh pengorbanan juga ya. Pengorbanan tuh, wah itu yang namanya pengorbanan dalam hubungan tuh, oh my god. Kenapa ya? Kita malam ini kita random banget. Dari soal bisnis percuanan tiba-tiba nyambung ke jadi bisnis percintaan. Percintaan. Ini sebenarnya podcast gue apa lu sih? Hah? Nggak tahu juga sih. Iya, tiba-tiba di take over aja kayak gitu ya. Tapi menarik juga sih. Benar sih. Terkadang emang kayak gitu ya. Emang dibutuhkan suatu pengorbanan, apalagi dalam sebuah hubungan ya. Iya, betul. Kayak ada yang bilang kan it takes two to tango. Iya kan? Diperlukan pasti kedua belah pihak tuh pasti harus saling bukan gitu sih, maksudnya kayak pasti ada dua hal yang terlibat ketika ini terjadi sesuatu kan. Ibarat kata gitulah. Semua ini di dunia ini ketika terjadi itu pasti ada dua hal. Antara ibarat kata ya kita ngomong kayak yin dan yang ya. Yin dan yang kan? Betul. Ada hitam, ada putih pasti. Ada ya, ada tidak. Iya. Makanya kan pasti ada pro, ada kontra. Makanya juga kalau lu bilang kayak ada orang yang bilang kayak, oh gue setuju nih sama ini, belum tentu orang yang sama pun setuju, ya kan? Iya. Pasti ada yang kayak gitulah. Dan yang lucunya tuh ya, apalagi di sebuah hubungan sih. Iya kan? Cukup. Wah, ini gila. Sih. Pembicaraan malam ini kita deep banget ya. Wah, belum mulai ya padahal. Karena padahal gini loh, anak senja biasa memang suka yang deep talk gak sih? Asik. Iya, gue sebagai penganut senja, gila, berat banget ya, gue penganut senja. Lama-lama, lu kalau ke Bandung jangan lupa ke diskusi senja ya, itu di Kanayakan. Kok gue malah jadi promo. Oh, itu tempat Anda, jangan bilang. Kebetulan itu tempat teman saya dan saya sering menulis cerita di sana. Kalau lagi duduk di sana tuh kayak bawaannya, gue setiap kali minum kopi ke sana, gue melihat pemandangan. Waktu itu masih di Dago, sekarang udah pindah ke sana ya kan. Itu gue tiap kali beli kopi di situ ya, kan pemandangannya tuh ke arah Jalan Dago. Sambil lewat tuh mobil-mobil orang-orang, gue foto lah itu kopi. Gue herannya kenapa gue setiap kali gue foto kopi di situ, tiba-tiba selalu ada ide-ide ting gitu. Oke, tiba-tiba di story gue tuh di Instagram udah ada tulisan-tulisan sepotong sajak. Asik. Gila. Nanti kita gitu cerita ya, iya. Jadi Anda mungkin bisa menjadi saingannya. Nanti kita cerita tentang Arelita Bita gitu ya. Oh, ya. Bukan lah. Nanti judulnya apa ya? Kalau gue mau ngasih nikmati saja. Asik, nikmati saja. Apanya yang dinikmati? Secangkir kopi. Nikmati saja. Secangkir kopi ditemani dengan taburan bintang di langit. Ya. Coy, nanti gue auto masih senja, masih senja, matahari masih nongol. Masih senja ya? Iya, matahari masih nongol, bintang gak kelihatan, Bos. Oh iya bener, kan bintangnya itu ada di matamu. Iya. Iya. Receh Ngana. Tapi serius sih, tapi gue akui sih, kayak lo untuk kayak menulis itu tuh gokil sih gue bisa bilang. Kan gue pernah iseng kan waktu itu kan, lo inget kan yang lo pertama kali
nge-share kalau nggak salah di status WA kan, itu yang apa? Iya, status WA, betul-betul. Potongan ini lu kan, sajak-sajaknya lu kan, dan akhirnya gue Iya. bilang dong, ya lu share lah, ngapain lu takut, itu kan karya lu gitu kan. Iya. Nah, itu gue pas baca pun gue bilang kayak anjir ini fix anak senja, tapi yang gue akuin gini, kalau lu ya, lu pemilihan kosakatanya tuh gila. Pemilihan kosakatanya gila. Maksudnya gini, untuk apa ya? Terkadang penulis itu bisa dinilai dari cara dia menulis dan memilih kosakata. Nggak cuma penulis sih, entah mungkin kayak pembicara ataupun kayak sesingkat kayak segampang kayak stand up komedian pun ya, pemilihan kosakata itu penting loh. Iya, bener banget. Dan makanya kalau gue lihat itu lu nulis itu, gue bilang kayak anjir nih orang ini pintar nulis. Terbukti lagi pas lu ke share gue yang artikel yang lu tulis juga. Sumpah mati, gue nggak percaya itu bahasa lu anjir. Ya, itu bahasa gue tapi dengan bantuan editor bisa semakin sempurna. Iya, tapi tetap kan ibarat kata banyak gini. Kekurangan. Iya, tapi tetap gini. Ibarat kata main idenya tuh udah ada. Ya kan? Main idenya tuh udah ada. Strukturnya tuh udah seperti itu. Ibarat kata gini, editor cuma tinggal kata ini ganti ini, kata ini ganti ini. Strukturnya pun kayak yang mungkin dari 4-5 kalimat ini kalimat satu sama kalimat kedua tuh bisa digabung aja dan dipersingkat ya, tinggal gitu doang. Tapi untuk gua akuin pemilihan kata-kata lu itu tuh gila loh. Gua nggak tahu itu udah terlepas dari udah terlepas dari di scan sama editornya apa enggak. Cuma untuk beberapa kosakata yang gua baca itu tuh nggak semua orang pakai. Iya. Beneran kayak itu apa ya, bahasa Inggrisnya lu yang lu pakai itu tuh nggak semua orang bisa langsung ngeh. Gua ngeh karena gua pernah beberapa kali gara-gara nonton. Iya. Gara-gara nonton, terus kadang-kadang gara-gara juga kan kadang-kadang gua main game kan subtitle, kadang gua bantuin nyalain pakai subtitle kan, biar gua kalau miss kedengarannya salah dengar, gue masih bisa baca, jadi masih nangkep gitu kan. Nah, dan itu boleh kayak pemakaian kata-kata lu tuh yang untuk di artikel yang bold itu tuh nggak ini loh, bukan kelas ecek-ecek loh gue bilang. Sebenarnya gue banyak belajar dari editor gue sih kalau artikel itu. Gue juga masih banyak belajar dari beliau karena dia dulu bekerja di salah satu kalau nggak salah dia kerja di Jakarta Post kalau nggak salah dulu. Jadi karena gue terbiasa nulis sebenarnya artikel bahasa Indonesia, bahasa Inggris gue masih rada-rada berantakan kalau untuk artikel. Cuma ya proses ya, benar-benar proses banget. Pasti. Kadang gue masih bikin, wah ini berantakan banget nih. Dan begitu dia edit, gue baca lagi, oh iya ternyata harus kayak gini. Ya walaupun sekarang masih rada-rada berantakan juga sih, tapi at least better lah daripada kayak gue waktu pertama kali nulis gitu kan. Kayaknya malah itu 100% editor gue yang ganti gitu. Enggak sih, paling main idea-nya sih tetap lah kalau kayak gitu mah. Main idea tetap, tapi kata-katanya kali ya, kata-kata sama nge-tweak struktur dikit lah pasti. Tapi memang lu suka nulis? Gue suka nulis. Jadi sebenarnya gue itu blogger dari 2012. 2012 itu baru pertama kali gue memutuskan untuk serius menulis blog. Itu sebenarnya gue dulu sebelum ada beauty blog ini, gue di 2012 itu gue nulis beauty blog. Dan gue mulai seriusin. Nah sebelumnya gue pernah nulis itu kalau nggak salah hampir berdekatan sih tahunnya. Itu blog yang memang tidak dipublikasikan karena itu banyak surhatan dan yang terlalu sebagai saluran aja sih sebenarnya, penyaluran emosi gue aja gitu lewat tulisan. Terus di saat 2012-an 2013 gitu, sekitar tahun itu gue memilih untuk ya udah nih gue asik nulis, gue suka make up, gue suka dunia kecantikan gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk oke, gue mau ini deh gue seriusin gitu. Sampai akhirnya gue dapet bisa dibilang mungkin kayak sponsor atau endorsement seperti itu. Serius dapet? Iya, gue dapet.
Wih, mantep dong. Ya bahkan sampai yang tolong dong ini di review. Awalnya cuma kayak gue bantu-bantuin aja tuh teman gue yang jualan online. Yaudah sini gue review deh di blog gue gitu. Sampai terus gue ikutan komunitas-komunitas blogger gitu, komunitas beauty blog. Ya gue ini aja sih apa namanya, banyak dapet kadang kayak ada campaign apa gue iseng ikut yang tadinya nggak berharap dan gue nggak pernah berpikir kalau gue bisa menghasilkan uang dari situ, tapi justru di saat ya bisa dibilang iseng-iseng berhadiah sih. Jadi tiba-tiba aja ada email masuk ke gue, Mbak saya dari brand ini mau minta tolong untuk join campaign kita dengan apa, dia nanya rate card gue berapa, udah gitu ada nego, terus oke, ini rate card kita kalau deal nggak segini untuk fresh money-nya lah ibaratnya gitu. Oke, deal produknya seharga sekian, aku minta kamu review, terus ada kayak apa ya, first impression-nya itu gimana, terus bikin ada ajakan dan segala macam. Terus ada beberapa kali. Ya bersyukur lah. 2012 dari yang iseng-iseng 2012 apa 2013 gue lupa. Sekitar tahun segitu sih, dan baru 2019 kemarin tuh kayak comeback. pertengahan atau mau akhir-akhir itu gue baru nulis, gue buka blog lagi yang baru. Jadi kalau yang satu kan, yang lama itu beauty blog itu gue masih pakai platformnya si blogspot. Nah, gue penasaran dengan WordPress, akhirnya gue memutuskan 2019 gue buka WordPress sekalian belajar. Nah, disitulah sajak-sajak yang bisa ditemukan. Mungkin untuk linknya bisa di arelitabita.wordpress.com. Asik. Iya. Jadi yang butuh jadi yang butuh kata ya apa ya? Lo mau mengasah kosakata, lo mau mengasah inspirasi. Emang sih gue bisa akuin gini, membaca itu tuh sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Karena dibandingkan tergantung ya, ini tergantung masing-masing orang ya. Cuman kadang gini, gue untuk beberapa kasus gue lebih prefer dengar audio. Tapi untuk beberapa kasus gue juga lebih milih baca. Iya. Karena itu lebih dapat lo feelingnya. Betul. Dan kadang kalau baca buku ya, kalau menurut gue nih, baca buku atau baca tulisan lah gitu. Imajinasi kita tuh semakin terlatih loh dibanding kita cuma dijejelin secara audio ataupun visual gitu. Kalau visual betul. Kita nggak bisa imajinasi gitu. Kayak ibaratnya gini deh, lu baca buku Harry Potter atau Laskar Pelangi lah. Untuk yang Indonesia ya, karena gue yang Laskar Pelangi kebetulan gue baca semua bukunya itu, Laskar Pelangi, terus yang kedua ada yang Sang Pemimpi, Eden Sor, sampai yang Maria Makarpov itu gue baca 4-4-nya. Dan begitu gue nonton filmnya, itu nggak apa ya, ekspektasi gue kan ya? Iya tinggi, gitu kan? Kayak gue nggak baca tuh, dan gue bahkan berpikir gini, ini apa imajinasi gue yang ketinggian di saat baca, atau memang mungkin ada beberapa hal dari buku itu yang agak sulit divisualisasikan di tahun-tahun sekarang gitu. Karena kan itu buku itu ditulis sebenarnya menceritakan masa-masa lalu gitu. Ya nggak sih? Jadi mungkin ya, tapi kalau gue mikirnya kayaknya imajinasi gue sih yang terlalu liar gitu. Bisa jadi. Soalnya gini, kalau dari gue aja, ini yang paling pertama, yang simpelnya aja dari gue gini. Lu baca tulisan aja, kadang lu perhatiin titik sama, nggak usah deh, ada lu taruh koma di salah satu yang tepat aja gitu ya, di salah satu di antara kata itu, kalau dan lu punya penekanan baca yang beda sendiri aja, itu punya beda arti lo. Iya benar-benar. Ya kan, kayak lu baca begini a sama a itu bisa beda. Iya. Padahal dengan kata kalimat yang sama gitu loh. Budi pergi ke pasar. Budi pergi ke pasar. Budi pergi ke pasar. Budi pergi ke pasar. Ke pasar. Jadi sebenarnya perbedaan perspektif sih sebenarnya. Iya, emang.
Ya. Dan perbedaan perspektif dan perbedaan dari ini juga. Dia lebih terbiasa yang kayak gimana. Lu secara nggak sadar itu berpengaruh loh. Itu yang kayak apa yang membentuk ini lu sendiri. Lu mungkin nulis tergantung kayak lu melihat kayak apa ya, lu punya perspektif seperti ini nih. Jadinya lu terbiasa menulis dari perspektifnya itu. Kalau gue bilang. Dan itu ke bawah sampai ke apa ya, ke kehidupan nyata lu. Kalau gue sebenarnya tulisan gue ya di yang Citra Patah sebuah cacat di sebuah cacat. Jadi blog gue yang WordPress itu yang Citra Patah sebuah catatan harian itu sebenarnya itu gue bikin itu sebagai diary-nya gue. Oke. Jadi itu catatan harian gue, apa yang gue rasain, apa yang gue alamin, bahkan bisa jadi misalnya nih ya ada teman-teman sekitar gue, misalnya lu cerita ke gue, aduh gue lagi kayak gini. Ya gue bisa lu tulis. Gue dengar. Dan itu kadang ya, misalnya gue ngobrol sama orang, tiba-tiba, ini bisa jadi bahan tulisan nih, kayak gitu. Bahkan, misalnya lu ngobrol sama gue nih, 1 jam, 2 jam gitu, lu curhat lah segala macam. Tiba-tiba ada potongan kalimat lu yang menarik buat gue. Dan terngiang-ngiang gitu kan, kayak. Dan itu terngiang-ngiang, begitu gue di depan laptop gitu. Tadinya gue mau main game gitu ya. Tiba-tiba tangan gue tuh kayak bergerak, oke, gue buka WordPress, tiba-tiba gue menulis, dan akhirnya jadi gitu. Jadi sebenarnya kalau apa ya, ya itu blog gue yang Citra Patah itu sebenarnya lebih ke apa ya, bener-bener catatan harian gue, dan mungkin itu buat orang yang ingin mengenal gue lebih dalam itu bisa banget. Silakan tuh, bisa lah ya langsung ke apa tadi? arelitabita@wordpress.com ya. Iya, WordPress. Silakan kalau lah. Nggak bisa diklik linknya di bio Instagram gue. Asik. Well. Panjang ya? Lagian lo nama Instagram panjang begitu amat, LOL. Lu tahu nggak sih sebenarnya kenapa gue nulis LOL itu? Nggak tahu. Dan akhirnya jadi branding gue gitu sampai sekarang ya. LOL. Orang tahu gue LOL gitu. Serius? Jadi tuh awalnya gini, nama gue kan dari Arelitabita tuh, orang kan bingung kenapa jadi L, kenapa nggak jadi Arel? Iya benar. Kenapa nggak Arel? Kenapa nggak Tabita? Kenapa nggak Eli? Itu juga bisa kan, Eli atau Reli atau Arel? Jadi whoever lah, whatever it is lah. Jadi gue dari kecil itu memang dipanggilnya Areli dan Arel. Bahkan waktu kecil gue dipanggil di rumah itu Ulel, gue nggak tahu dari mana itu Ulel. Sumpah itu kocak banget sih, itu nyokap gue manggil gue Ulel lucu banget. Kalau gue denger ya Ulel kayak kok imut banget ya gitu. So kayak, cute kayak gitu. orang cadel mau bilang ular. Iya. Terus begitu gue singkat cerita tuh waktu gue pindah ke Jogja waktu gue kuliah, karena teman-teman gue itu banyak yang cadel, agak kesulitan mengucapkan huruf R dengan jelas dan lantang gitu ya. Akhirnya gue memutuskan, aduh nama gue apa ya? Kalau Eli jelek banget, aja kayak. Atau apa gitu ya kan, masa Ali gitu kan buat ngilangin R-nya gitu, Ali. Cowok banget tuh. Apa cowok gitu kan. Tabita kepanjangan. Nah gue akhirnya mencari-cari lah tuh. L. Oke, akhirnya gue memperkenalkan diri, oh ya gue ini panggilan gue L. Begitu. Ya udah ternyata dulu gue di Jogja juga gue sempet ya ikutan lah ngedance terus foto dan segala macam. Dan orang mengenal gue L gitu. Oh ini pasti namanya L, ini L. Akhirnya ya udah. Nah, udahlah. Jadi sejarah nama L gue tuh dari situ karena gue care dengan teman-teman gue yang kesulitan mengucapkan huruf R gitu. Jadi oke, dengan berbaik hati gue bilang udah lu panggil gue L aja. Kan orang yang cadel untuk ngomong L itu kan jarang. Hampir nggak ada sih kayaknya. Hampir nggak ada sih kayaknya sih. Malah nggak ada sih kayaknya.
mungkin ada gitu, tapi nggak banyak gitu. Maksudnya Bisa jadi ya? sih. Bisa jadi ada, tapi setidaknya aman lah gitu kan. Oke. Terus kenapa LOL? Nah, ceritanya gue itu dulu suka sama yang namanya owl. Owl burung hantu. Oh, burung hantu. Gue tuh suka sama burung hantu gara-gara gue dulu kayak burung hantu. Jam tidur gue kebalik. Siang tidur, malam ini. Zaman kuliah tuh malam bangun, siang tidur gitu. Terus kapan kuliah? Itulah terus kenapa. Kelasnya gimana anjir? Gue tidur di kelas. Gue tidur di kampus, Jor. Jadi selama kelas lu tidur. Gue tidur. Masuk kelasnya harusnya jam 8, gue baru dateng cengengesan ke kampus jam 11, jam 12 gitu kan. Terus dosen gue cuma, baiklah gitu. Ya ampun, Bapak Ibu dosen, maafkanlah mahasiswamu ini. Yang penting saya sudah lulus, Ibu tidak merepotkan Anda semua lagi. Gak ada lagi yang jadi biang kerok di kelas gitu kan. Nah jadi ya udah, karena gue kayak burung hantu dan gue juga suka burung hantu, owl. Kok jelek banget owl. Terus gue tiba-tiba LOL. Ya udah gue tambahin aja LOL. Menarik. Nah, jadi lu secara nggak langsung gini. Bikin itu, gimana? Itu sebelum jadi Instagram, itu Twitter gue duluan tuh namanya LOL. Terus begitu gue buka Instagram LOL, gue buka platform lainnya, akhirnya ID-nya semua LOL. Dan kejadian lucu. Iya, dan kejadian lucu tuh waktu di Jogja. Gue lagi diem tuh di satu tempat. Terus di depan gue itu ada 2 cewek ngomongin, ini Instagramnya lucu banget ya, namanya LOL. Terus mereka bahas, kebetulan gue lagi bahas, apa ya, kayak mereka lihat dari blog gue atau gimana. Dan di blog gue kan memang ada Instagram gue tuh yang beauty blog. Dalam hati gue, lu nggak tahu orang yang punya akun Instagramnya di depan lu pada. Tapi lu ini sih, itu secara nggak langsung lu membranding diri lu sendiri sih. Iya. Dan gue sekarang kayak, gue nggak bisa meninggalkan LOL itu karena orang taunya, oh iya LOL. Iya. Lu dan emang apa karena ya? aneh gitu, maksudnya LOL orang aneh. Dan pasti akan memunculkan, kenapa sih lu namanya LOL? Kenapa LOL? Iya. Ini Iya. loh, maksudnya lebih ke arah gini, lu membranding diri lu sendiri dengan kejadian-kejadian yang dulu dari teman-teman lu yang cadel dan akhirnya lu membantu mereka sampai detik saat ini itu benar-benar sebenarnya gue bilang bukan kayak apa ya, bukan sesuatu yang sebenarnya lu rencanakan, tapi yang ada emang lu sudah membuat ini loh Arelita Bita tuh L. Yeah. Arelita Bita yang mungkin Arelita Bita itu hanya berada di keluarga lu. Image Arelita Bita itu hanya berada di keluarga lu. Tetapi ketika lu udah keluar dari keluarga lu itu udah bukan Arelita Bita lagi, tapi lu itu L. Iya. Sebenarnya gue mau nge-rebranding sih dari Arel dengan masa lalu gue yang rada-rada nggak enak gitu ya. Di saat gue kuliah, gue memutuskan, oke, gue di sini gue nggak mau mengingat-ingat masa lalu walaupun sulit ya. Akhirnya dia itu, ya menurut gue LOL itu sebagai rebranding gue sih, the new me. Newborn lah ya, reborn lah ya, bukan newborn. Newborn, bayi dong gue. Iya sih, reborn gitu. Tapi emang gini, kalau tadi lo sempat mention juga kan, maksudnya past kan. Past tuh selalu bakal membentuk kita tau. Itu lo percaya nggak percaya, maksudnya everybody pasti punya ada suatu masa lalu yang gue yakin, seyakin-yakin itu kelamnya minta ampun. Iya, bener banget. Yakin gue. Nggak cuman lu, gue juga punya. Whoever lah, semua teman kita tuh pasti punya masa lalu yang amat sangat kelam. Gue aja bersyukur loh, pada detik ini berarti udah almost berapa ya? Udah mau setengah tahun loh. Gue meninggalkan itu. Oh ya? Apa tuh? Wah banyak. banyak sih. Kalau gue masa-masa kelam gue ya, terberat gue nih ya. Itu dari kecil sebenarnya.
dari zaman gue TK itu banyaklah yang semakin dari TK sampai SMA benar-benar menimbulkan trauma yang lumayan gitu buat gue. Dan dilanjut waktu kuliah pun ada kejadian-kejadian yang bikin gue benar-benar trauma berat, dan itu titik terendah gue itu ada di tahun 2012 sampai 2016. 4 tahun, gila, lama loh 4 itu. tahun. Dan itu gue, ya berarti jujur itu masa ya, ini kuliah gue dong. sharing aja. Masa kuliah dong itu, iya kan 2012 kan? Iya, betul. Jadi 2012 itu gue sempat ke psikiater, udah selesai dan segala macam dengan pengobatannya, karena gue ada kecenderungan untuk bunuh diri besar banget di tahun itu. Wow. Begitu sudah melewati, oke, gue udah mulai bisa menstabilkan diri, gue udah bisa lepas dari lepas dari dokter, dari psikiater. Gue udah mulai stabil, gue udah tahu, oh iya, kalau gue udah mulai stres kayak gini, gue harus kayak gimana nih untuk healing gue sendiri gitu. Akhirnya itulah kenapa gue mengangkat masa lalu gue dan kehidupan gue itu di pameran tugas akhir gue. Itu kalau mau lihat di YouTube ada sih. Itu tapi ya editan ecek-ecek gitu ya. Mungkin nanti gue bakal share linknya juga kalau lu penasaran. Boleh. Menarik. Di Instagram gue ada di IGTV. Di IGTV-nya ada. Oh, oke. Ya, IGTV-nya ada. Nah, itu pameran gue. Nah, setelah pameran, itu kan ibarat kata gue membuka lagi tuh luka lama yang udah gue tutup. Itu akhirnya 2018 gue harus ke psikiater lagi karena gue drop lagi karena itu. Cuma ya gue bersyukur sekarang sudah mulai berubah. Dukungan keluarga dan temen-temen dekat gitu ya, itu tuh benar-benar menguatkan banget sih. Gitu. Pasti. Banyak lah, pasti menguatkan banget. Pasti. Butuh support kok. Gitu. Jadi gue bisa bilang gini juga sih. Ngomong masa lalu. Lu berarti dulunya itu lu udah pernah yang ngalamin namanya mental issue. Ya. Iya kan? Karena come on loh. Actually gini. Kalau dari gue sendiri ya pribadi gini. Seseorang yang sampai udah mau commit suicide itu udah pasti ada mental illness. Iya, betul. Karena gini, terlalu banyak pressure yang mereka terima, nggak hanya dalam kehidupan ya. Kehidupan sih udah pasti pressure kiri kanan atas bawah pasti ada. Cuma ada di beberapa titik yang mungkin itu udah satu di luar kontrolnya dia, kedua dia juga nggak bisa ngapa-ngapain, dan akhirnya itu yang memicu dia untuk memicu orang tersebut untuk melakukan namanya suicide. Gue nggak tahu sih, kalau dari gue sendiri gue bisa lihat gini. Let's say dari 2012 sampai 2016 lu masa kuliah itu. Ya gue juga masa kuliah gue pun juga ada lah up down-nya tuh yang bener-bener kayak anjir, gue waktu itu udah nyaris nggak mau kuliah lagi, tapi ya gue mikirkan, udahlah gue terusin aja lah, kasihan bokap nyokap gue juga gitu loh. At least gini, gue punya tekad pada waktu gue kuliah ini, waktu itu satu, gue nggak terlalu peduli gelar gue mau kepake apa enggak, tapi yang penting gue bisa foto pakai toga sama bokap nyokap gue, at least gue bisa senengin mereka. Jadi mereka juga nggak nyesel amat kuliahin gue. Dalam artian nyesel amat gini, maksudnya, lu udah buang waktu, gue udah buang tenaga, udah buang waktu, udah kasih lu sekolah, terus lu nggak ngapain gitu, lu percuma. Iya kan? Jadi kayak buat formalitas nggak sih? Tergantung. Kasarannya kayak formalitas gitu. Gini loh, kadang-kadang gini, untuk gue nggak tahu sih zaman dulu, kalau gue bilang zaman dulu kuliah itu benar-benar luar biasa. Tapi zaman sekarang, itu balik lagi, lu menganggap kuliah lu itu selama kurang lebih 4 tahun itu sebagai apa? Lu mau menimba ilmu dan untuk menseriuskannya lagi, mungkin kayak S2 apa S3, atau emang di situ lu mau bangun relasi. Ya kan? Karena gini, jujur ngomong aja gini ya, gue setelah gue lulus aja gue bingung, gelar gue mau pakai di mana? Iya benar-benar. Iya kan? Apalagi gue kuliah 7 tahun ya.
Ya, lu sih itu sih Ya. lu sih. Itu ya nggak apa-apa lah, Gue 7 tahun sih. yang penting lulus. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Ada ijazah gue ya. Kalau kadang lah. ada yang bilang gini, mending gini, lebih baik lulus pada waktunya daripada lulus tepat waktu. Iya betul. Kalau Iya gue kan? sih gini, karena jujur ya, gue masuk ke ISI Yogyakarta yang terkenal katanya, wah itu susah banget masuknya. Di saat gue masuk, maksudnya gue mau lulus cepet-cepet, ya gue nikmatin dulu lah. Anjir. Si kampret. Nggak gitu juga kali maksudnya. Enggak sih, sebenarnya gara-gara gue, ya begitulah. Banyak hal yang terjadi di masa lalu ya. Tuh gila, ini kok bahasannya masa lalu ya, rada-rada berat juga. Emang ada apa sih dengan masa lalu? Masa lalu. Tapi gini, emang gue mau, lu percaya nggak percaya, masa lalunya membentuk kita sekarang seperti ini. Betul banget. Soalnya gini, gue ada pengalaman gini lah ya. Orang ini, itu dia cukup keras dengan diri dia karena masa lalunya dia. Iya. Jadi emang apa ya, kita pun ibarat kata, gue sih waktu itu bukan mau gimana, tapi gue ibarat kata lebih memposisikan diri gue untuk membantu. Gue bilang ke dia, lo kalau ada apa-apa cerita. Cuman ya emang karena masa lalunya yang seperti itu, membuat dia pribadi yang jadi keras, apa-apa dia nggak mau cerita. Jadinya tuh jadi gue kayak tukang ngorek, mesti cari tahu sendiri. Jadi dibilangnya, lu kepo banget ya? Gitu. Iya, padahal tim kepo. Padahal sebenarnya niat kita baik. Anjay. Iya. Admin lambe tura dong. Mungkin ini sih, Jor. Gue pernah mengalami hal yang seperti itu dan gue merasa insecure. Jujur gue sampai sekarang gue masih insecure sama orang. Jadi untuk gue cerita tentang masa lalu gue, itu gue sangat selektif dan memilih. Oh ya, dan pastilah. Kayak kalau misalnya gini, gue menemukan ada seseorang yang dia ngalamin hal yang gue alamin di masa lalu, atau agak mengarah ke tindakan bunuh diri, itu pasti gue langsung anggap langsung gue ajak ketemu 4 mata, ayo kita ngobrol 4 mata. Di situ ibarat kata ya nih, kasarannya gue kayak buka konsultasi. Iya, tapi di situ niatan gue percaya. Iya, dan gue kayak gue nggak mau gue sampai bilang ke orang ini, beberapa orang ini ya, yang ibarat kata gue cuma bisa bantu sharing dengan ini loh, gue seperti ini kayak dulu, gue ngalamin seperti ini. Aku yakin kamu itu bisa kuat. Yes, true. Jadi lebih gue lebih pengennya menguatkan orang lain. Iya, lebih ke suportif aja kan? Iya, gue suportif karena apa? Di saat gue mengalami seperti itu, di saat gue mengalami hal-hal yang benar-benar bikin gue down, dan alasan kenapa gue sampai mau bunuh diri itu adalah nggak ada yang support. Karena gue nggak punya orang yang support gitu di saat itu. Apalagi gue jauh dari keluarga, dan gue di Jogja sendirian, gue mau cerita sama siapa gitu. Iya, lu ibarat kata lu benar-benar mesti survive. Iya, gue masih harus survive, dan teman-teman mungkin bilang, lalu kan, emang kita bukan temen lu. Nah, oke, emang lu teman gue, tapi apakah lu bisa gue percaya? Nah, itu dia. Itu tuh. Kepercayaan itu adalah penting. Itu ibarat kata yang benar-benar kayak gini ya. Kita sebenarnya mau cerita, mau open, itu tuh bukannya kita nggak mau. Tapi kita pernah ngalamin, dan di mana kita percaya itu orang, kita cerita, kampret-kampretnya dia ember. Ya kan? Ya, benar. Karena kita cerita ke orang lain itu bukan berarti orang yang mendengarkan itu nggak selamanya karena care sama kita, tapi karena dia kepo. Butuh konten. Butuh konten, kayak lo ya. Butuh konten ya. Enggak, gue juga masa lalu gue juga dibikin konten sama ini gue. Sama berarti sekolah. Nanti
Oh ya? Berarti bisa lah ya. Berarti bisa lah nanti kita lebih ke deep talk lagi gitu ya. Kita siapin podcast seru yang benar-benar kita bahasnya tuh temanya yang benar-benar deep gitu kan. Asik. Boleh. Tentang mental illness gitu. Karena jujur ya, gue nggak mau menyebut diri gue itu adalah seorang seniman gitu. Karena kayak buat gue seniman itu kayaknya jauh lebih wah daripada gue gitu maksudnya. Actually gue gini loh, kalau gue sih bilangnya gini loh, lu itu udah termasuk seniman sebenarnya. Oh ya, seniman kata-kata. Ya. Ya serius, segini loh. Nih, ini loh ya kadang ya yang membuat Indonesia tuh salah kaprah dalam kata artis adalah gini. Kalau di Inggris kan artis itu seniman. Tapi di Indonesia mensalahartikan itu, artis itu ibarat kata selebriti. Iya betul. Itu yang gue selalu lihat di Indonesia, bukannya gue mau menjelekkan ini, tapi jadinya salah kaprah. Artis itu benar-benar seniman. Gini loh, gue nggak bilang seniman itu pasti setiap seniman itu punya ada standarnya sendiri lah. Gue pasti percaya itu kan. Tapi gini, karya lu, apalagi gini lah, lu udah bilang yang tadi lu cerita pas lu bilang lu 2012, 2013 lu start as a beauty blogger, and then lu udah dapat sponsor, itu lu udah termasuk bagian dari artis lo, karena menulis itu adalah seni. Iya sih, gak semua orang itu bisa. Gak semua orang bisa nulis. Betul. Dan lu tahu nggak kenapa gue kasih nama Citra Pata di blog gue yang sajak dan catatan hariannya yang baru. Karena Citra Pata itu sebenarnya dari bahasa Sanskerta. Kan? Itu pasti artinya punya filosofinya sendiri. Iya, itu artinya Citra Pata itu artinya lembaran hidup. Nah, kan? Karena gini loh, nih beneran loh, gue bilang gini, menulis adalah sebuah seni, karena apa? Lu nggak bisa sembarangan nulis. Lu bikin Citra Pata itu aja, lu pasti research. Bener kan? Lu pasti research kan? Research nama. Kalau gue sih sebenarnya ya, gue cuma nge-search aja. Gue lagi suka bahasa Sanskrit gitu. Terus agak cari nama yang bagus. Nama bayi kan itu sebenarnya. Maksudnya nama-nama orang gitu. Terus gue cek, ini kayaknya bagus juga nih. Jadi gue punya brand juga nih. Baju cuma lagi vakum sih. Itu batik. Itu namanya Cahaya Pata. Kenapa Cahaya Pata? Itu gugusan bintang artinya. Sama dari bahasa Sanskrit juga itu. Intinya lu research kan? Gue research sih, benar-benar. Itu dia. Tuh, yang gue bilang gini, seniman itu mereka pasti, ibarat kata gini, mereka tuh emang nggak sama kayak peneliti. Peneliti kan lebih ke ilmiah. Tapi kalau seniman gini, mereka pasti ada satu hal yang mereka research dulu, yang dimana itu yang pasti ketika mereka udah research hal itu, itulah yang mereka ingin tuangkan. Kayak contoh paling gampang, lu dalam segi penulisan lah. Nih, yang lu beauty blogger, ya gue nggak tahu lah, apa maksudnya kayak waktu itu, lu atas dasar apa akhirnya lu menulis kan, ya kan? Terus apalagi yang sekarang ini, lu sampai mengambil kata apa Citra Pata, yang ambil dari bahasa Sanskerta, ya kan? Dari Sanskrit kan? Artinya apa tadi? Apa kehidupan? Lembaran kehidupan kan? Nah itu tuh ibarat kata gini, lu tuh udah benar-benar memapping gitu loh. Gue pengen nulis seperti ini, makanya gue kasih nama ini. Sesimpel kayak podcast gue sekarang. Gue ngobrol sama lu kadang gini lah, gak usah sama lu deh, sama yang temen gue kemarin aja tuh sebenarnya gini, topik itu paling cuma kayak apa ya, gue ngobrol sama dia aja, tapi di situ kenapa gue bisa menemukan hal-hal yang unik apa? Gue sama dia aja sesama videografer punya cara pandang yang berbeda. Iya. Ya kan? Itu loh, makanya pasti gini, seorang seniman, nih ya, terserah lo mau seniman kelas teri, kelas kakap, apapun itu, tapi kalau lo udah berkarya satu dan lo kayak menjunjung tinggi suatu nilai, itu lo udah tergolong seniman. Bagi gua ya, bagi gua. Iya sih. Dan gue punya mimpi, Jor. Apa? Punya mimpi. Jadi sejak yang tadi gue cerita tuh, pameran gue TA, itu kan kebetulan
temanya itu tentang psikoanalisis kepribadian. Nah, jadi itu tapi karena namanya pameran S1 ya itu kan harus punya dasar. Akhirnya gue cari-cari lah teorinya apa nih yang kira-kira masuk sama karya yang ekspresif. Akhirnya ya udah psikoanalisis gitu. Iya, psikoanalisis sih. Itu sebenarnya kenapa gue angkat itu pertama kan karena gue mau cerita sesuatu hal yang ini loh kehidupan manusia tuh sebenarnya seperti ini, tapi sudut pandangnya itu berbeda. Dan gue punya mimpi, gue sampai bilang ke sobat gue, one day gue bakal bikin pameran, dan itu isinya sebenarnya lebih ke campaign. Campaignnya apa? Tentang mental health issues. Karena menurut gue ya, di Indonesia itu agak kurang aware sama mental health. Bahkan kayak kasus-kasus bullying itu di Indonesia tuh banyak banget. Dan itu benar-benar ini sih, banyak makan korban gitu. Ya, bisa dibilang gitu sih. Orang bilangnya tuh, enggak kok gue cuma bercanda doang. Iya, bercanda menurut lo. Tapi, apakah orang yang lu bercandain itu bisa efek nggak ke psikisnya dia? Karena itu yang gue rasain dari gue TK. Menurut orang lain, itu kan bercanda. Lu nya aja kali baperan. Ini bukan masalah baperan atau enggak. Tapi kalau di saat lu memang, lu ngerasain di satu titik di mana ya gue nggak suka digituin. Jadi pasti ada masing-masing orang tuh punya titiknya di mana titik batasnya dia lah kayak gitu kan. Ngerti. Kalau memang dia udah sampai tertekan atau segala macam, bahkan apalagi udah bawa-bawa hal-hal sensitif seperti sara, itu kan bisa masuknya ke bullying ya sih. Iya. Nah itu, jadi gue sebenarnya lebih ke concern gue untuk pameran berikutnya, ya doain aja ya, pasti suatu saat akan. Amin. Gue pengen orang Indonesia itu bisa lebih aware tentang mental health, kayak gitu sih. Iya sih. Itu impian gue banget. Amin. Inilah pasti jadilah. Gue yakin pamerannya pasti ada itu. Asik. Mantap, doain aja ya. Pasti, yang jelas bukan sekarang. Kalian boleh lah. Gimana? Bukan sekarang. Ntar lo bisa sekalian tuh pameran foto di situ kan. Kita bikin rame-rame lo pameran. Saya mah bukan anak foto. Oh iya, anak. Paling gue dokumentasi aja gimana? Gue dokumentasi aja ya. Boleh dengan senang hati. Habis sih. Aduh, gila ya. Kita pembahasan malam ini tuh random banget. Tapi emang gini lah, emang terkadang gini, kalau gue bisa bilang emang seberapa kelam masa lalunya lu ya, seberapa ya nggak enaknya itu ya, eventually itu yang akan menjadi kekuatan lu buat lu bisa sampai sekarang. Betul. Karena emang nggak gampang gitu loh. Gue pun juga ya mengalami lah hal-hal yang nggak enak selama gue masih nggak di kuliah sih masih lebih mending. Makanya gue masih bilang gue masih lebih cukup enjoy kuliah dibandingkan dengan masa SD sampai SMA-nya gue. Karena SD sampai SMA-nya gue itu pun gue bisa bilang 50% tuh 50-60% nggak enak. Mayoritas tuh jatuhnya. SD SMP ya? Kalau SD, SMP, SMA. Nah, jadi masa sekolah. 80%. 80-90% itu nggak enak menurut gue. Kalau kuliah. Oh ya lu sampai kuliah soalnya. Kalau gue karena sampai kuliah dan kuliah itu menurut gue. Itu puncaknya sih gue rasa sih lu. Puncaknya gitu. Berarti kalau TK, SD, SMP, SMA itu udah 80%, berarti gue kuliah 90% kali ya. Tapi itulah yang membuat diri lu sekarang. Percayalah. Iya betul. You are that strong because of the past sih. Lu sekuat itu karena emang masa lalu lu yang membentuk lu jadi seperti sekarang ini, yang ibarat kata nggak semua orang punya privilege bisa ngalamin apa yang lu rasain. Itu kalau dari gua. Benar. Iya. Betul. Karena gini loh, belum tentu
ini ya, ibarat kata lu dari kecil sampai lu lulus kuliah itu, lu digembleng sehabis itu belum semua orang bisa ngerasain. Dan gak semua orang pun yang ngerasain bisa survive. Iya, betul. Gak gampang. Apalagi udah mental issue itu. Mental health issue itu udah paling gak banyak orang yang bisa survive. Iya sih. Betul. Itu banyak bener-bener. pelajaran hidup yang bisa didapat sih. Betul. Tapi sebenarnya kadang gini. Sebenarnya sih nih, kalau gue bilang gini, setiap masalah yang ada itu sih tergantung kita mau melihatnya dari sisi seperti apa. Kalau lu hanya menganggap dari sebuah sudut itu, pandang ya. Iya, emang. Karena gini. Sudut pandang. Asik. Karena memang sudut jujur loh. Jujur, kalau lu hanya melihat masalah sebagai sebuah apa ya? Kata yang tepat tuh kayak masalah itu hanya menjadi sebuah beban, sebuah momok. Lu nggak bakal pernah belajar dari hal itu. Dan eventually ya, ini bakal terjadi seumur hidup lu. Contoh, lu punya satu masalah ini, lu udah hadapi masalah ini, dan lu nggak selesaiin, lu ibarat kata lari, lu bakal kembali lagi ke situ. Lain. Dengan hal yang sama juga. Cuma mungkin orangnya yang beda. Betul. Itu loh, itu yang gue berasa sih. Kayak ketika lu beneran udah bisa deal with it, udah beres sama masalah itu bakal lebih enak. Dan contoh paling simpel kalau lu belum beres sama masalah itu adalah hal itu terjadi lagi dengan orang yang berbeda. Iya, betul. Iya. Itu paling gampang lah kalau lu benar-benar cari tahu kayak, oh gue udah beres nih sama yang begini. Oh ternyata gue belum beres sama itu dia. Kayak pas yang lu udah ketemu gitu ya, you really have to make it better lah. Iya. Harus benar-benar diberesin. Kalau enggak ya, lu capek lah, gila. Balik mulu ke situ, kayak main game, kembali ke posisi awal. Lu kata lagi main RO. Tapi emang bener sih. Tapi emang bener, kadang-kadang gitu loh. Hidup tuh nggak kayak game. Kalau game kan bakal lu bisa reset ke posisi awal, lu tinggal, oh gue udah mesti begini nih. Iya. Hidup bisa di-reset mati lu. Iya, hidup pun sebenarnya juga bisa begitu, tapi bedanya apa ya? Lu harus bisa mengaplikasikannya mengaplikasikannya dengan cara yang tepat. Itu dia sih kalau dari gua. Soalnya kalau nih, oke lah, lu punya masalah, lu kembali ke posisi awal untuk membereskan masalah itu boleh. Tapi pertanyaannya gua, lu mau berapa lama di situ, ya kan? Mau sampai kapan lu riset terus? Iya benar-benar. Masalah itu dinikmati aja. Yoi. Ya kan? Nikmati aja, asikin aja, nikmatin aja. Asikin aja. Dan ya, foto hidup gue 2020. Foto hidup gue 2020, asikin aja. Asikin aja, ya. Asikin aja, L 2020. Asik. Iya, berarti sekarang fix ya, hanya ada L ya. Nggak Airi lagi ya. Kepanjangan sih, itu kayaknya untuk hal-hal formal, oke lah gue pakai nama asli gue gitu. Tapi kalau untuk ya ibarat kata artis punya nama panggung kan, ya udah L dan LOL itu nama panggung gue di panggung kehidupan gue yang sekarang. Ya kan gue dari branding. Asik. Berat. Apa lagi lah. Gila nih, random banget sih lo dari bahas dalgona tiba-tiba ke masa lalu. Ini apa ya? Apakah ada hubungan antara hati, masa lalu, dan proses si dalgona? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Nah, masalahnya gini, pertanyaan gue satu. Bikin dalgona kan itu butuh pengorbanan juga, pengorbanan waktu. Hubungan juga perlu kan? Iya. Iya kan? Butuh pengorbanan. Cinta gue kayaknya sering banget pengorbanan gitu ya. Ya ampun. Curhat halus, bocor halus.
di podcast Sudut Pandang. Apa sih? Enggak, gue lagi bahagia kok. Bahagia. Iya lah, gila kan sesuai moto hidup gue di 2020, asikin aja. Masa lalu Asikin ya aja biar ya. selesai. Karena semua itu sudah berakhir di Januari.